Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Hormat saya kepada para alim ulama, tokoh masyarakat tadi disebutkan dan sudah memberikan kata sambutan Pak Ali Akbar, Ketua BKN Masjid Nurul Iman yang tadi juga sudah memberikan kata sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pada malam ini Allah memberi izin kepada saya untuk bisa bersama kita untuk memberi tausiah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini tahun yang cukup sulit bagi umat Islam Indonesia untuk bisa berada dan eksis menjadi muslim yang baik. Karena goyangan dan goncangan terhadap umat Islam itu tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok kultural. Kalau kemarin kita berhadapan dengan orang-orang jaringan Islam liberal yang suka sekali menampilkan Islam dengan wajah yang aneh-aneh, sekarang malah diwakili oleh orang-orang yang duduk di institusi-institusi negara. Statement memilukan datang dari Menteri Agama terakhir adalah kita disuruh menghormati orang yang tidak puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Walaupun statement itu kita masih bersyukur tidak diungkapkan pada kapasitas dirinya sebagai seorang menteri, tapi lebih pernyataan pribadinya yang cenderung mewakili satu kelompok yang selama ini saya sering mengatakan itulah orang-orang yang cenderung mengalami proses irtidadul fikir, kemurtadan berpikir. Jadi cara berpikirnya sudah rusak, yang sering kita sebut dengan sebutan jaringan Islam liberal. Mereka orang-orang yang bangga dengan itu. Tapi problemnya memang jamaah nyaris sempurna. Problem kita ini tidak bisa kita bilang bahwa inilah umat Islam ditekan terus, dihajar terus, difitnah terus. Tidak bisa juga. Karena memang faktanya kita juga tengah mengalami fitnah yang kalau pakai bahasa Nabi, fitnah itu datang seperti gelombang yang terus berlapis. Belum selesai satu masalah sudah datang masalah lain. Sampai-sampai seorang mukmin sulit mempertahankan keimanannya di zaman itu, kata Nabi. Orang yang harinya paginya mukmin, dia bisa sore menjadi kafir. Orang yang sorenya mukmin bisa paginya jadi kafir. Dan itu dilakukannya dengan sukarela. Di negeri kita sekarang jumlah umat Islam terus mengalami kemerosotan, padahal itu hanya data kuantitatif. Dari sejak kita merdeka jumlah umat Islam itu 97%, 95%, 90%, tahun 80-an 87%, tahun 90-an jadi 85%. Sekarang perdata Februari di Kementerian Agama itu dicatatkan jumlah umat Islam secara kuantitatif adalah 76%. Alhamdulillah saya tidak ikut menyumbang kekurangan, saya nyumbang karena jumlah anak saya di rumah sampai detik ini semoga Allah menjadikan mereka anak-anak soleh adalah 9 orang. Satu angka yang sering membuat orang tercengang, merasa heran, kenapa jumlah anak saya bisa banyak? Karena itu bukan anak saya, itu titipan Allah sama saya. Dan saya berharap semoga Allah bisa kasih lebih banyak lagi kalau Dia mau.
Hari ini kita tidak bisa bangga jadi orang Islam karena sekarang kita sudah menemukan balita yang melacurkan dirinya, balita yang berzina, dan perzinahan mereka dishoot oleh video, dan video itu kemudian menyebar di tengah masyarakat. Di zaman kita ini sekarang sudah kita dengar ada anak SMP yang mereka berzina di kelasnya, tidak hanya berdua tapi ditonton oleh teman-temannya dan kemudian divideokan. Dan videonya juga nyampe menyebar kemana-mana. Di zaman kita ini sekarang nyaris tidak ada kampung, saya berharap seperti harapan Pak Pemuka masyarakat kita tadi, yang tidak ada lingkungan yang tidak terkontaminasi narkoba, apakah itu pemakai atau penjual. Dan yang paling menyedihkan, hari ini kita kekeringan ulama, kita paceklik ulama. Nyaris tidak ada lagi satu desa yang satu ulama di situ, yang ada tukang ceramah kayak saya. Karena untuk bisa jadi tukang ceramah, tukang baca Quran, ini tidak perlu mendalami Quran. Tukang ceramah tidak perlu menjadi seorang Rabbani, hanya pintar ngomong saja dia bisa jadi ustaz. Fa'ainal ulama, di mana ulama-ulama kita sekarang? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, innallaha, Allah itu mengangkat ilmu biqabdil ulama, dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, nanti kalau sudah tidak ada lagi orang alim di tengah kita. Siapa yang dimaksud dengan al-ulama? Nanti kalau kita buka Quran, al-ulama innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ulama itu sebenarnya adalah orang yang rasa takutnya pada Allah lebih tinggi. Kenapa dia takut sama Allah? Karena dia tahu hukum Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu bukan cuma punya dunia dan siang dan malam, tapi dunia dan akhirat. Dia tahu bahwa dunia ini memang tempat kerja, tapi akhirat tidak ada lagi kerja di sana. Dunia ini sementara. Siapa sih orang paling tua di sini? Kalau 63 tahun umur kita, baru 1,5 jam di akhirat itu. Sementara dunia ini ada matinya, akhirat tidak ada matinya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya ambil ringkasnya saja. Idza arada an nuhlikal qura, jika Allah berkehendak ingin menghancurkan satu negeri. Quran ini tidak bicara kebaikan pribadi. Quran ini bicara, kenapa? Karena dia pemilik, datang dari yang memiliki semesta raya. Makanya sering saya bilang, kalau kita memahami Islam seperti orang Kristen memahaminya, kita akan gagal mengerti Islam. Kalau kita memahami Islam seperti orang Buddha memahaminya, kita akan gagal mengerti pesan Allah ini. Kita harus mengenal dan memahami Islam sebagaimana Allah yang mengajarkan, seharusnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bahwa agama kita ini adalah agama yang muatan ajarannya menyentuh semua urusan kehidupan kita. Dari kita buang air sampai kita pergi ke tempat tidur, dari kita makan sampai kita buang air, dari kita bekerja, maka siapapun, dimanapun, kenapapun, bagaimanapun, selama itu manusia, Islam akan menyentuh urusannya. Bahkan berhubungan suami istri pun Islam punya ajaran, menguap pun Islam punya ajaran. Satu hari Nabi pernah melintas dua kuburan. Nabi mengambil pelepah kurma dan mengatakan, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang ini dia tidak betul istinja, yang ini mulutnya selalu nyeritain orang saja. Saya cuma mau bilang, hadis ini kalau dibaca, mungkin kita akan belajar adab qada'ul hajat, dan kemudian belajar akhlak untuk jangan ghibah. Saya mau bilang, sebenarnya hadis ini menyampaikan pesan universal kepada kita. Lihat tuh, urusan buang air saja bisa disiksa di kubur, apalagi urusan mengatur negara. Terus ada orang bilang, ini bukan negara Islam, Mas. Kita nggak usah terlalu fanatik amat lah. Nah, ini penyakit yang tengah menimpa kita ini.
Apa bisa kita cari Tuhan selain Allah yang bisa ngasih udara? Oke lah, baiklah, kita tidak usah terapkan hukum Allah di negara ini, tapi kemudian mari kita cari udara selain udaranya Allah, dan buminya pun jangan buminya Allah. Bahkan kalaupun kita bisa pergi ke satu negeri di mana di sana ada Tuhan lain, jantung kita ini punya Allah, kita ini milik Allah. Fa'inama tuwallu fasamma wajh Allah. Kemana saja kau menghadap, kau tidak bisa lari dari tatapan Allah. Silakan mojok-mojok di mana-mana. Apakah kegelapan itu bukan makhluk Allah? Dia makhluk Allah. Dia akan melaporkan semua yang dia liputi pada kegelapan itu. Baik, ini mungkin saya agak ngalur ngidul dulu, tapi saya mau bilang, kita harus mulai dari sini. Dari sebuah perasaan keyakinan bahwa agama kita ini urusan pemilik semesta raya. Kita cuma syukur alhamdulillah kita dapat nikmat dari lebih 7 miliar penduduk bumi, kita menerima Islam. Kemarin Pak Jokowi menikahkan anaknya, saya dengar besannya itu kafir. Syukurlah anaknya, anak si besan akhirnya beberapa hari sebelum menikah kabarnya masuk Islam. Allah a'lam bishawab. Saya belum tahu pasti, tapi kabar yang saya terima seperti itu. Itu syukur itu. Kenapa? Karena syarat untuk bisa mendapatkan kedudukan yang baik di akhirat, kita harus jadi muslim dulu. Dan syarat minimal jadi orang Islam itu minimal harus sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak sholat, jangan cerita dirimu orang Islam. Oke lah, di antara manusia nggak bisa saya pantau bapak atau ibu sholatnya pernah tinggal atau tidak. Itu nggak kerjaan saya itu. Yang penting saya tengok bapak pernah sholat, mati saya sholatkan. Tapi di hadapan Allah, awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama nanti ditanya itu sholat. Itu pun kalau kita Islam. Kalau nggak Islam nggak ditanya kita. Kan mau dikirim ke neraka itu nanti. Karena sholat ini adalah prasyarat minimal untuk bisa disebut muslim di hadapan Allah. Sehingga sebrengsek-brengsek orang Islam, beda orang Islam brengsek dengan orang kafir brengsek. Orang Islam brengsek itu masih sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi ukurannya bukan orang Islam itu soleh kalau dia sudah rajin sholat. Itu syarat minimal. Anak perempuan tuh hari-harinya pakai celana pendek, dialah bergilir. Siapa aja laki-laki mau sama dia, dia pun mau sama laki-laki itu. Berzina tiap malam. Siapa bilang dia boleh berhenti sholat? Tidak ada. Dia wajib sholat. Beda perampok muslim sama perampok kafir. Perampok muslim azan berhenti dulu dia. Pelacur muslim sudah prima pasien, begitu mau dilaksanakan azan, tar ya mas, saya sholat dulu. Itu tanda dia muslimah. Ustaz, ini kayaknya ngejek. Tidak, inilah memang mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarki salat. Yang membuat batas si A di sini, si B di sini, apa batas yang membedakan kau Islam dan dia kafir? Kau sholat, dia tidak. Dan kenapa harus sholat? Itu saya bilang tadi. Sholat adalah atau menjadi muslim, kita akan mendapatkan titik kenyamanan di akhirat karena kita muslim dan kita bisa masuk surga dengan ini. Seorang muslim, ada perempuan baik-baik, jarang keluar rumah, baju pun tidak norak kali, tapi tidak pernah atau malas sholat. Satu lagi pelacur, tapi tak pernah tinggal sholat. Ini kalau mati yang ke surga siapa itu? Yang sholat, bukan yang pelacur. Jangan bapak bilang pelacur masuk surga, sehingga nanti bapak buat pengumuman ke sana. Udah nggak apa-apa, melacur aja terus, asal jangan tinggal sholat. Jangan begitu. Maksudnya yang sholat walau kurang ajar. Kalau ada bapak yang protes sekarang sama saya, karena seringkali pendekatan cerita sholat kita jadikan cerita seakan-akan orang yang 5 waktu itu adalah orang yang soleh. Tidak.
Anak muda bisa bangun malam nonton bareng bola dan sebagainya, tapi subuh tidak. Jangan tidak subuh, siapa bilang kalau ketiduran tak boleh subuh? Tapi saya bangunnya jam 9 pagi Ustaz. Bangun jam 9, iya. Bangun, ambil wudhu, sholat. Mandi wajib dulu Ustaz. Mandi wajib silakan. Yang pasti sholat. Kan udah kesiangan Ustaz. Coba carikan kitab mana yang mengatakan kalau kesiangan tidak boleh sholat lagi. Apa diterima? Itu urusanmu sama Allah. Dan sholatmu itu pasti, kalau ibarat kuliah Pak, nilai tertinggi A, nilai terendah E. Ini di bawah E lagi sholatmu itu sudah. Cuma supaya kau terdaftar sebagai muslim, jangan tinggalkan sholat. Ini mohon maaf, saya bukan ngajari gak benar itu. Mau nyambung. Jam berapa ini? Udah mau maghrib, udahlah habis maghrib aja, kita sholat dulu. Nanti gawat kita, udah lagi hang kita nanti. Aku udah tak bisa kali, aku udah minta kali lah, biar nggak apa-apa, aku jamak lah sholatku, kata dia. Karena begini Bapak yang mulia, Ibu. In saluhat, saluhat amal. Kan yang pertama ditanya sholat, kalau baik, maka baiklah yang lain. Kalau buruk, maka buruklah yang lain. Bukan begini, kalau dikerjakan, maka baiklah yang lain. Kalau ditinggalkan, maka buruklah yang lain. Bukan. Bapak, kalau memang orang yang masih rendah kali iman, kita nggak bisa paksa orang payah bangun untuk sholat. Nggak bisa. Kita tunggu dia bangun. Pas udah kesiangan, mak, sajadahmu kau gelar saja. Kenapa? Kau masih mau disebut muslim kan? Sholat. Apa diterima? Itu sholat paling brengsek, tapi kau antarkan saja sholatmu sama Allah. Nah, begitu. Cuma aneh, kita hidup di akhir zaman, banyak orang sekarang pamer, bisa sholat 5 waktu pamer. Puasa Ramadan bisa 30 atau 29 hari merasa hebat. Kewajiban nggak perlu pamer. Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, wah ngamuknya luar biasa. Haji itu kewajibanmu, nggak perlu kau merasa hebat dengan setelah melaksanakan ibadah haji. Beda Pak Ustaz, beda apa? Saya udah 10 kali. 10 kali? Iya. Kalau begitu mungkin karena kau tiap kali naik haji itulah maka orang banyak tak bisa berangkat gara-gara kau. Jadi kalau begitu ceritanya kau bisa berdosa kau berangkat haji. Ada lagi orang aneh. Berapa tahun terakhir di Indonesia ini kalau bulan Ramadan datang, ada orang bayar zakat pakai pamer, nunjukin di TV. Ribuan orang ngumpul di rumahnya, ada sekian mati terinjak-injak, TV dipanggil semua. Saya bilang, mau triliunan dia bayar zakat, 1 peser pun, secuil pun dia tidak bisa dibilang dermawan itu. Kenapa? Itu kewajiban. Jadi nggak usah pamer. Aneh ini kita banyak sekarang. Mengerjakan kewajiban tapi pamer. Nah ini makanya saya bilang kita nggak bisa nyalain banyak. Makanya saya sering sekarang pendekatannya, walaupun saya mohon maaf saya selalu bicara tegas-tegas, tapi saya bilang kita jangan kasar. Sama kayak sekian presiden awal udah tinggal, cuma Soekarno saja nggak hidup waktu itu, belum sempat hidup lah. Kabarnya Soekarno meninggal saya belum lahir itu. Nah begitu Soeharto saya ngerti gimana Soeharto mimpin, gimana Megawati mimpin, gimana Habibie mimpin, gimana Gus Dur mimpin, gimana SBY mimpin, gimana Jokowi mimpin. Saya rasa ini yang paling parah jadi presiden ini. Saya mohon maaf sama yang nyoblos dia kemarin. Terus terang saya capek kali udah jadi rakyat ini. Buat menteri, bukan menteri itu mau presiden itu baca Quran pakai langgam Jawa itu saya bilang penghinaan, berdosa mereka itu. Kalau ada yang bilang itu boleh, tidak semua yang boleh itu Allah sukai, dan tidak semua yang boleh itu bisa dibenarkan untuk dilakukan. Kalau dekat saya mau ini buat ceritanya ke sana ini, cuma kena jauh agak payah turun naik jalan. Saya ceramah, mohon maaf Pak Adi tokoh di sini. Saya ceramah, di muka bapak saya pertentangan bilang, bapak ini, coba, itu gayanya enak nggak itu? Pasti beliau sakit hati. Boleh saya nunjuk, tapi tak beradab saya. Agama ini bukan bicara boleh atau tidak. Agama ini bicara adab.
Makanya saya kalau bicara langgam Jawa kemarin, harusnya itu Menteri Agama datang menghadirin itu pakai celana ponggol sama singlet. Loh boleh, kenapa? Siapa yang larang? Sama jadi imam nanti Pak, imam sholat kita pakai singlet sama celana ponggol, sah, tidak ada masalah. Cuma saya pikir, yakin saya, hakul yakin semua bapak ibu nengok, kasihan udah ustaz itu stres dia udah. Kita terjebak di situ sekarang. Kenapa kita diajak bermain pada logika yang tidak perlu? Karena kita tidak tahu lagi agama, kita tidak kenal lagi Quran dengan baik. Alhamdulillah sekarang mulai berjamur anak-anak yang baca Quran. Saya pikir bisa Pak. Saya baca juga, Masya Allah tadi saya bincang pulang dari sebuah acara. Sekarang bulan Ramadan ada lembaga tahfiz mengundang kita menghafal Quran, tapi berbiaya tinggi. Ada yang 1 jutaan, ada yang 500.000 untuk 4 juz atau berapa juz. Nah ini saatnya orang-orang yang punya duit untuk, ayo sekarang agenda Ramadan masjid-masjid kita, ini anak-anak kecil ini. Yuk, berapa duitnya? Siapa habisnya? Ayo, habisnya undang ke masjid. Tinggal di masjid, saya bayar sebulan. Ajari anak ini supaya bisa baca Quran, bukan sekedar bisa, tapi bisa menghafaz Quran. Duitku banyak. Nah itu baru keren. Duit ini jangan disimpan Pak. Dunia ini paling yang itu sering saya belakangan selalu ceramah nyampaikan ini, paling yang bisa ditawarkan yang 3 sama kita: harta, kedudukan, kesenangan hidup. Itu tawaran dunia sama kita itu. Dan dunia ini nggak mau jujur sama kita, dia nggak suka nengok kita ini. Dunia ini lebih suka dengan orang licik. Duit yang di kantong kita itu, dia tidak peduli halal haram. Siapa yang bisa ambil dia, mau dengan cara membunuh, merampok, memperkosa, korupsi, dia mau. Kursi jabatan, ini sekarang Medan sedang heboh mau pilkada. Insya Allah nanti ada pilkada bulan Desember. Cuma sekarang sudah mulai banyak orang yang itu untuk merebut ini. Jika obsesi hidup kita adalah kursi jabatan dalam hidup kita, percayalah, kursi ini tidak peduli kita orang soleh atau tidak. Makanya sekarang bajingan sekalipun bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, bisa jadi siapa saja asal dia mau ambil itu. Apalagi harga umat Islam sudah murah kali sekarang. Tinggal hitung kepala saja orang. Orang tidak perlu kampanye-kampanye kali sekarang. Berapa per kepala? Makanya yang pertama harus kita dudukkan atas diri kita sebenarnya adalah harga diri kita apa. Menjadi muslim, harga diri kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harga diri kita. Harga diri kita bukan kekayaan, karena kekayaan akan kita tinggalkan. Harga diri kita bukan kedudukan. Pak, Bu, nyari duit itu capek, lelah sekali. Ada orang yang sebelum subuh dia sudah keluar rumah, setelah maghrib baru pulang rumah, tapi perolehannya sangat sedikit. Dan sekarang sedih sekali melihat nyaris tidak ada tempat mencari duit yang tidak terbuka peluang haramnya di situ. Semua tempat. Capek kali kita sholat tiap malam tahajud, tapi begitu memasukkan anak untuk jadi PNS harus pakai duit. Apa yang tidak pakai duit? Kalau ditanya kepada agama, agama bilang tidak boleh. Terus apa jawab kita? Udah begini zamannya. Zaman itu tergantung kekuatan keimanan kita membentuknya. Cuma masalahnya kita tidak memiliki kekuatan iman. Makanya Islam menceritakan, nanti kalau cerita puasa, sumu tasih. Cuma penyakit kita, kalau bicara tasihu yang kebayang sehat fisik. Saya kena mah, saya kena jantung, saya kena tumor, maka puasa ini saya berharap bisa sembuh. Itu fisik. Tasihu itu bahasa lebih umum, bisa berbicara juga tentang ruh kita. Ada banyak orang yang bisa lomba lari, dia bisa berlari sampai ratusan meter, atau mungkin sprint dia bisa sampai 100, 200, 400 dia sanggup. Atau ada yang maraton dia bisa lari 10 kilo, tapi rumah dekat masjid kakinya tak bisa bergerak ke masjid. Kenapa? Jawabannya fisiknya sehat tapi ruhnya sakit. Kenapa Bapak bisa nonton bola sampai pagi tapi tidak bisa tahajud? Jawabannya karena Bapak sehat secara fisik.
cuma ruh bapak sakit. Kenapa kita banyak waktu untuk bisa sebenarnya membaca Al-Quran, tapi membacanya tidak pernah? Jawabannya sederhana, jangan paksa orang sakit membaca Quran. Tapi Pak Ustaz, supaya dia sembuh, maksud saya, dia sedang mengalami penyakit rohani. Jangan paksa dia, karena yang dilakukan pertama sekali harus menyembuhkan sakitnya dulu. Mungkin dia bakhil, mungkin dia kikir, mungkin dia dendam, mungkin dia suka nyeritain aib orang, mungkin penyakit-penyakit rohani itu banyak. Cuma kita tidak sering fokus. Kita tidak tahu ternyata luar biasa lemahnya rohani kita. Tiap malam tahajud, tiap pagi duha, buka kedai baca bismillah, minta tolong kepada Allah supaya kedai ini laris. Tapi begitu jualan, kurangi timbangan. Kenapa? Ternyata kita lemah sekali berhadapan dengan kekhawatiran. Bagaimana kehidupan ini kalau saya tidak punya uang, kalau saya tidak punya jabatan? Bapak Ibu yang mulia, Allah turunkan Nabi Adam dari surga itu karena sebab dia tidak mampu menahan keinginan dirinya. Ketika Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah, itu yang membuat dia tidak tenang. Awalnya sih tidak ada masalah, cuma syaitan bisa memanfaatkan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Nafsu. Apa itu nafsu? Diri kita sendiri. Ya. Ketika Adam, uskun anta wa zawjukan jannah, tinggallah kau bersama istrimu di surga ini, nikmati semua. La taqrabu hadhihi syajarah. Setan yang sudah kadung keluar itu memeriksa di mana titik lemah ke manusia. Ketemu, dia datang. Innakuma minan nasihin. Aku ngasih nasihat samamu Adam. Nasihat apa? Kau kan iblis, Allah bilang kau musuhku. Kau mau dengar, silahkan, tidak masalah. Kau adalah makhluk termulia yang pernah diciptakan, Adam. Allah punya rencana besar kepadamu, dan aku juga tidak mau kau dikeluarkan dari surga. Aku lebih senior dari kau. Aku tak mau nasibku kau alami. Maksudmu? Enak nggak di surga ya? Enak? Senang? Senang. Kira-kira kalau dikeluarkan dari sini mau nggak? Oh, janganlah. Tahu nggak kenapa kau dilarang makan pohon itu? Buat mendekati. Nggak tahu itu, makanya otakmu pakai. Kau diciptakan pakai otak. Jangan kau tak berpikir. Tuhan itu tidak ada dikasih tahu Tuhan kenapa tak boleh, nggak ada. Makanya kau kenapa tak dikasih tahu Tuhan? Karena Tuhan mau kau mempelajari itu. Cuma aku tengok lambat kali kau belajar, maka kau kasih tahu kau sekarang. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau setan menggoda, pandai dia itu untuk menyampaikan rekayasa itu, pandai sekali. Jadi maksudmu apa? Itu nama buah pohon itu khuld. Khuld itu artinya kekal. Itu resep untuk bisa tidak dikeluarkan dari surga. Ya terserah kau, mau percaya kau, terserah. Cuma aku lebih tahu itu. Sayangnya kemarin karena belum sempat kumakan yang buah itu, dan aku sekarang tak bisa lagi. Jadi makanlah. Coba bayangkan, nggak ada kesan bahwa bersalah kan? Kenapa tidak dikasih tahu Tuhan bahwa ini tidak boleh? Kenapa tidak bolehnya? Makanya otakmu pakai. Kenapa Allah ciptakan kau pakai otak? Supaya kau berpikir. Itulah kenapa kau kemarin malaikat pun sujud sama kau, karena kau terangkan segala kehebatan dunia. Itu otakmu. Sekarang kenapa tumpul begitu di surga? Logik sekali. Akhirnya dimakan. Apa yang terjadi? Allah marah. Allah usir ke bumi. Kita lahir di bumi semua. Terus mau masuk surga lagi. Nah, lihat. Dalam Quran itu ada satu kalimat begini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang mengetahui, yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, dan dia menahan nafsunya dari keinginannya, maka Allah menjadikan surga sebagai tempat kembalinya.
Jadi jangan salahkan setan. Nanti enggak. Nah, di surat Ibrahim itu ada satu kalimat. Saya coba lihat sebentar. Nah, sering saya menyampaikan tapi tidak sempat membacakan secara utuh ayat. Ya. Ini menarik ini, supaya kita jangan terjebak nanti untuk menganggap bahwa setan itu punya peran besar merusak kita. Sebenarnya kerusakan terjadi pada diri kita sendiri. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Setan berkata setelah semua urusan selesai, orang masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Jadi waktu itu semua penghuni neraka bilang, ya Allah, datangkan iblis kepada kami, itu yang buat kami masuk neraka, ya Allah. Maka iblis didatang dengan dirantai dan kemudian dinaikkan di atas mimbar. Ini pidatonya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah buat janji kepada kalian, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga ngasih janji, tapi aku menyelisihi, aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sebenarnya tidak punya kekuasaan sama kalian. Ingat nggak kalian? Aku suruh kalian berzina. Kalau kalian nggak mau, ya nggak apa-apa. Cuma kalian kan mau. Aku suruh kalian tidak sholat. Sebenarnya kalau kalian paksa diri kalian sholat, ya nggak ada masalah. Aku tidak punya kekuasaan atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Kecuali aku ajak kalian, kalian mau. Itu saja masalahnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Fala talumuni, lumu anfusakum. Maka sekarang jangan tuduh aku ya, tuduh diri kalian sendiri. Kalian pikir aku di mana rupanya? Di surga. Samanya kita di neraka. Coba bayangkan itu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa tolong kalian, kalian tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Hari ini aku tidak punya urusan dengan semua yang kalian mensyarikatkan Allah denganku. Aku tidak bertanggung jawab. Itu kata iblis. Inna zalimina lahum azabun alim. Allah tutup ayat ini dengan kalimat orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin dengar pidato iblis ini nanti, silahkan upayakan masuk neraka. Ini hanya bocorannya saja. Ya, kalau mau langsung live peristiwanya, nah nanti. Kalau saya tidak mau, saya cukup bocorannya saja lah saya terima. Ya. Nggak bisa. Jadi kalau begitu, nah ini cerita Ramadan di sini. Nah sekarang ya, mau masuk surga kalian semua? Mau? Oke, baik. Kemarin dulu ayah kalian itu keluar dari surga karena sebab dia mengikuti nafsunya. Apa yang sebenarnya? Kenapa Adam makan buah khuldi? Adam khawatir dikeluarkan dari surga, khawatir keluar dari zona nyaman. Itu banyak manusia bersalah di sini. Pejabat takut dimutasi. Orang-orang yang punya jabatan takut diturunkan. Orang-orang yang punya kekayaan takut miskin. Orang-orang yang punya kekuasaan takut kehilangan kekuasaan. Apa yang membuat As-Sisi membunuh begitu banyak orang di Mesir? Karena dia inginkan kekuasaan itu. Dan bagi dia semua halal jadinya. Itu yang terjadi. Nah, oke, iblis aku belenggu. Setan bala tentaranya aku belenggu. Nah sekarang oke, kita face to face. Aku kasih kalian 30 atau 29 hari ya. Buktikan bahwa kalian mau masuk surga. Ya Allah, Ramadan itu training mau masuk surga itu. Apa yang dimaksud berpuasa? Berpuasa itu kan persoalan kita melakukan proses reposisi turn around bagaimana nafsu kita akhirnya cuma tunduk kepada Allah, sam'an wa ta'atan. Kita tunduk dan taat sama Allah. Kita dengar dan kita tidak peduli lagi yang lain. Apa yang membuat kita merasa tenang dan merasa enak ketika kita tunduk sama Allah? Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak salah janji.
tidak pernah ingkar. Tadi ayat yang dibaca kali kita terakhir tadi yang kedua, beliau membacakan surat tentang rentetan orang berpuasa. Ditutup cerita puasa ini dengan satu kalimat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau nanti hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan semua permintaan doa jika minta sama aku. Falyastajibu li. Tapi mintanya sama aku ya. Terus saya beda Pak Ustaz. Dulu saya berdoa payah kali terkabul, tapi sejak saya beli batu aki itu Ustaz, mantap kali Ustaz. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Berimanlah kepadaku. Bukan sama yang lain ya. Cuma itu syaratnya dari Allah. Kalau mau doa kita dikabulkan. Ustaz, saya sudah capek berdoa, doa saya tidak dikabulkan. Nanti baca surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Kenapa? Tapi itu berat bagi orang yang mereka itu khusyuk, kecuali khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia pasti ketemu Tuhan. Artinya, kalau tidak sekarang yang kita minta itu dikasih Allah, nanti di akhirat kita bisa tagih. Kenapa? Allah tidak akan lagi. Tuhan, kemarin aku waktu minta harta, kenapa tak kau kasih? Jabatan itu sudah hampir aku ambil, tapi ternyata kau yang tidak izin Tuhan. Padahal kalau pakai duit aku bisa, tapi karena kau bilang kau kabulkan doa, maka aku berdoa kepadamu. Tapi ternyata aku tidak diangkat jadi pejabat. Mungkin Allah jawab begini-gini aja ya. Kita rewind ya peristiwa lalu ya. Kita buat seakan-akan oke, aku setujuin kau naik. Begitu naik nanti 3 bulan kemudian KPK akan gerus kau. Itu kenapa tak ku kasih? Supaya kau tahu itu. Kira-kira begitu. Apa yang kau inginkan dari harta? Aku bisa bantu banyak orang. Bukankah tanpa jabatan kau bisa bantu banyak orang? Apa yang kau inginkan dari kekuasaan? Aku bisa dihormati banyak orang. Ternyata aku memberikan tanpa kekuasaan kau dihormati banyak orang. Kenapa kau tidak belajar ke sana? Ya Allah, kita ini seringkali lemah iman kita. Sering saya bilang, ada Kepling hadir, mohon maaf saya. Orang kadang baru jadi Kepling aja udah susah didatangi sekarang. Telepon tak diangkat, SMS tak dijawab, awak penting kali. Sampai awak SMS marah, mau dibayar berapa sih Pak? Saya siap bayar, jangan Bapak takut, aku punya duit loh Pak. Datang ke rumah, Assalamualaikum Bapak, ada lagi tidur nggak bisa diganggu. Kepling tidur nggak bisa diganggu. Itu masih Kepling, belum lagi lurahnya, belum lagi camatnya, belum lagi wali kotanya, belum lagi gubernurnya, belum lagi presidennya. Siapa di sini yang kemudian bisa kapan saja ketemu dengan Jokowi? Tidak ada. Pemilik matahari, pemilik malam, pemilik siang, pemilik lautan, pemilik daratan, pemilik semua batu aki, semua emas, perak, dan semua harta manusia itu bilang sama kita, kapan kau butuh aku datang? Tanpa perantara. Bicara. Kalau mau menangis, menangislah kepadaku. Karena aku Rabb kalian. Itu kenapa Nabi dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya itu isyarat, jangan takut. Apapun peristiwa yang menimpa kalian di sana, aku Tuhan kalian. Kalau sakit, apa yang kalian mau? Sembuh, aku yang kasih sembuh. Bukan yang lain. Kalau kalian berobat silahkan, tapi aku mau tempat berobat kalian tempat yang benar, tempat yang baik. Tapi jangan minta sembuh kepada selain aku, karena aku yang kasih sembuh. Itu kenapa orang sakit disuruh sholat. Adukan masalahmu. Itu kenapa ketika saya cari makan, kenapa berhenti sholat? Bapak keluar pagi, menarik becak, tapi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Bapak cari apa? Saya cari makan Pak Ustaz. Kalau cari makan, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Kenapa malah kita jauh dari Allah, sementara kita yakin Dia yang kasih rezeki? Ya Allah, jahatnya kita sama Allah rupanya. Dulu ada seorang laki-laki, dia tanya sama Nabi, ya Rasul, tolonglah doakan kepada Allah supaya rezeki saya banyak. Apa jawab Nabi? Kalau untuk rezeki nggak usah berdoa kali,
Karena ini kira-kira begitu. Karena rezeki itu berbanding lurus dengan imanmu sama Allah dan ampunan yang kau minta dari Dia. Cuma itu syaratnya. Kalau imanmu makin kuat, rezekimu makin tambah. Cuma kalau kitanya orang yang materi, karena kebayang kalau udah rezeki, yang kebayang rupiah, yang kebayang sukses hidup. Nah ini masalahnya. Kenapa Nabi bilang rezeki? Kalau kita minta dari Allah, itu harus sesuai dengan tingkat keimanan kita. Makin kuat iman kita, makin banyak rezeki Dia kasih. Apa maksudnya? Bukankah kebiasaan tahajud setiap malam itu rezeki dari Allah? Bukankah di sela kesibukan kita masih punya waktu baca Al-Quran itu rezeki dari Allah? Bukankah walaupun harta kita tidak banyak, tapi kita diberikan anak-anak cerdas yang berhasil dalam sekolah mereka, itu adalah rezeki dari Allah? Bukankah ketika anak-anak itu menjadi anak soleh itu rezeki dari Allah? Saya mau tanya, ada berapa anak yang mendapat rezeki dari Allah? Ada berapa banyak orang tua yang mendapat rezeki dari Allah punya anak seperti anak tadi yang bisa membaca Al-Quran di lingkungan kita ini? Bukankah kesehatan itu rezeki dari Allah? Bukankah mudahnya kaki kita melangkah ke tempat yang baik itu rezeki dari Allah? Dan bukankah itu hanya diberikan Allah kalau kita beriman? Kalau cuma banyak harta Bapak, Ibu, kalau cuma banyak kekuasaan, jabatan, belum tentu itu rezeki. Bisa jadi itu sampah. Kalau bahasa agamanya istidraj. Ada sebuah hadis begini, jika kau melihat seseorang yang hartanya berlimpah tapi hubungannya semakin jauh dari Allah, kira-kira begitu, maka ketahuilah itu sebenarnya adalah istidraj. Itu sampah. Dia bukan dapat rezeki tapi dapat sampah. Tanah rame, mobil banyak, rumah rame. Ibu punya telekung harga 100.000 sama telekung harga 5 juta. Mana telekung yang paling rajin mau ikut sholat sama ibu biasanya? 100.000, yang 5 juta ditanya, kenapa kamu mau ikut sholat? Nantilah hari raya saja lah. Begitu malam hari raya ibu meninggal dunia, tak jadi pakai telekung itu. Jadi kenapa ibu beli telekung? Ngapain? Cuma sampah. Harta dan semua yang dari dunia yang tidak bisa kita gunakan dan tidak bisa memberi manfaat bagi akhirat kita itu seperti septic tank, isinya. Coba bawa, taruh di plastik, jual ke pasar. Ada yang mau beli? Gak usah sombong dengan dunia ini. Punya duit, punya kekuasaan, gak orang hebat itu di mata Allah. Kecil gak telek. Memang akhirnya begitulah Allah nih orangnya sombong kali ini. Kenapa? Dunia di mata Allah itu seperti sebelah sayap nyamuk. Kenikmatan surga dibanding dengan kesenangan dunia seperti kita mengangkat jari telunjuk kita dan kita celupkan ke lautan. Lautan kalau bahasanya, artinya samudra. Celupkan, angkat lagi, maka air yang tersisa di jari telunjuk kita itu adalah kesenangan dunia, sementara lautan itu adalah kesenangan surga. Gak usah sombong di mata Allah. Mana yang bermanfaat ke belakang, ke bawah. Makanya Allah tahu kali kualitas kita. Mayoritas penghuni surga itu pernah berdosa itu. Jadi jangan pikir mereka yang bersih dari dosa. Enggak. Ada yang mantan pengedar. Jadi kalau ada pengedar di sini, ini kabar gembira ini. Ya. Ada yang malas sholat, ada yang pernah berzina, itu bisa masuk surga. Sedikit sekali yang masuk surga tanpa dosa, seperti anak meninggal di waktu bayi kecil, para nabi, rasul. Cuma itu. Kalau muka-muka kita ini lagi sekarang ini bisa berdosa ya. Ibu tengok muka saya, tengok lama kali, tengok lain sebelah pula hidung Ustaz tuh lubangnya. Dosa itu. Maka itulah kenapa tadi apa kata Nabi, iman dan istighfarmu, mohon ampunmu kepada Allah. Karena di semua tempat setan itu nggak peduli kita ulama, kita ustaz, kita qori, dia nggak peduli karena sama dia baik pun dia masuk neraka juga dia. Sehingga sama dia dihajar saja, semua orang sholat dikerjain.
Tak bisa dia tahan ke masjid, keluar masjid dia rusak ibadah kita. Tak bisa dia tahan waktu pergi haji, pulang haji. Kau pakai baju putih tuh supaya tahu orang kau udah haji. Belum itu kau pakai. Kalau bisa, jangan lagi kau duduk-duduk di belakang. Kalau ada penduri, duduk di depan kau. Kenapa? Kau udah haji sekarang, beda kau sama dulu. Nah, coba setan tuh pandai kali. Pembacaan tahlil dibacakan nanti oleh Wak Uco. Kelewat Wak Uco pula dibilangnya aku. Padahal aku sudah haji. Kau salah, kau bilang Haji Uco ya, bukan Wak Uco ya. Kau ganti itu. Aku sudah haji. Kau nggak tahu kemarin aku berangkat rame, keyboard ku panggil. Sekarang kan banyak orang berangkat haji keyboard. Bingung kita sudah. Setan merusak kita dengan berbagai cara, maka Allah jauhkan setan dari kita. Terus 30 hari itu kita latihan jadi penghuni surga. Suami penghuni surga, istri penghuni surga, anak penghuni surga, keluarga surga, pemimpin surga, rakyat surga, orang kaya surga, orang susah surga, semua. Ayo, ya, mulai latihan. Siapa murabinya? Siapa yang mentornya? Allah langsung. As-sawmu li, puasa itu aku, untuk, dan aku yang balas, kata Allah. Kenapa? Ini supaya kita nanti tahu kelas kita. Kenapa setiap malam kita disuruh bangun sahur? Itu bukan persoalan minum sama makan. Karena ada orang yang hari pertama, kedua, ketiga dia ikut sahur, hari keempat dia mulai nggak sahur. Kenapa? Alasannya tadi malam aku udah makan. Kedua, udah tahan aku. Dia pikir puasa itu cuma nahan lapar sama haus. Salah dia. Kenapa harus bangun sahur? Karena Allah sedang mendidik kita punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Itu pendidikannya. Kenapa harus bangun sebelum subuh? Karena Allah datang dari singgasananya ke langit dunia dengan cinta. Dan dia mau waktu itu kita gunakan untuk bercinta dengan Allah. Jadi yang dia mau itu karakter muslim yang punya kebiasaan, punya akhlak. Sebelum subuh matanya sudah segar. Raghib Syirjani berbicara tentang misteri sholat subuh. Dia bilang apa? Di Amerika orang sudah bangun jauh sebelum subuh untuk anjingnya, bawa anjingnya keliling. Sementara kita di Kairo, kata dia, karena dia orang Kairo, itu udah terang pun matahari belum terbangun juga lagi. Itu sebenarnya Allah melatih kita punya disiplin bangun. Dan itu dia mau. Karena kita ini kelasnya kelas orang, bukan orang kebanyakan. Kuntum khairal ummah. Kalian ini orang terbaik. Terus subuh sampai maghrib disuruhnya ngapain kita? Mata, telinga, hidung, tangan, mulut, kaki, kemaluan, hati, semuanya ikut maunya Allah. Jangan kau ikut lagi mau. Aku tak mau. Makanya sering saya bilang, ayo nanti ibu-ibu, anak-anak, gadis, nanti Ramadan datang jangan pakai celana pendek, tutup aurat, ikut maunya Allah. Karena Allah tidak mau kita terhina. Sekarang nafsu itu aneh. Belum puasa, dia udah cerita hari raya itu sekarang. Plaza sudah mulai double diskon, lebaran, selamat lebaran, ayo berburu. Dan di TV tidak pernah mereka mengantarkan kita untuk mengerti. Dan puasanya orang-orang yang tidak beriman adalah puasa yang lebih banyak mikirin perutnya. Panjang jalan nanti orang cerita pembukaan enak. Padahal bukan enak, tidak enak. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang mukmin di saat berbuka adalah ketika dia bisa berbuka itu. Dan nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan bisa melihat wajah Allah langsung di sana. Itu kenikmatan berbuka puasa sebenarnya. Terus apa disuruh Allah kita di selama Ramadan? Tilawatul Quran, memberi. Gak usah lagi pakai nanya siapa kau, di mana rumahmu, kenapa kau mengemis, gak perlu. Kenapa? Karena kita tidak sedang bicara tentang kita berinfak, tapi melatih jiwa dermawan. Itu mau apa? Terus apa lagi? Punya kebiasaan bangun malam. Cuma seringkali kita kalau terawih, penyakit terawih kita ini kan masih nafsu juga ya. Kalian coba kalau gak percaya saya tanya, mana lebih suka? Tarawihnya 23 rakaat atau 11 rakaat? Ayo jujur masuk surga. 11. Yang 11 mana lebih suka? Imamnya lambat atau imamnya cepat? Cepat. Kalau bisa super cepat lagi Ustaz. Awak belum bangkit, imam udah sujud.
nafsu. Padahal sebenarnya tradisi qiyamul lail itu adalah tradisi untuk Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang beriman. Salat itu adalah supaya tidak ada yang merasa minder di hadapan Allah. Tidak ada. Tuhan, aku biasa sakau Tuhan. Aku biasa nyamuk. Aku berzina mau. Aku mencuri masih mau. Apakah kau terima aku di bulan ini? Ini orang yang spesial kedudukannya di hadapan Allah. Karena celakalah orang yang begitu Ramadan datang sampai habis Ramadan Allah tidak ampunkan dia karena dia tidak minta ampun kepada Allah. Maka jadikan Ramadan ini momentum kita bisa pulang ke jalan Allah. Karena ada orang yang Ramadan sama dia Ramadan yang lalu dan dia tidak pernah menemukan Ramadan yang nanti. Kenapa? Karena dia sudah dipanggil Allah. Bahkan kita ini kalau saya perhatikan wajah ibu, wajah bapak-bapak ini, tak ada yang tak akan yang hidup selamanya, bakal mati semua jadi saya tengok. Cuma kapan mati tak jelas. Ada yang mungkin sudah bersiap-siap, dia udah beli pangir, udah ziarah kubur dia, rupanya dia dikuburkan sebelum Ramadan datang. Ya, artinya apa? Jangan merasa pede. Tapi kalau nanti kita masuk di bulan Ramadan dengan izin Allah, itu tanda Allah masih punya memberi kesempatan kita masuk surga. Jangan tanya dirimu dengan banyaknya dosamu, tapi lakukan pertobatan dalam bulan Ramadan. Ayo, maaf, puasa. Jadi habis puasa pun belum tentu. Karena tergantung penghasilanku di puasa. Kalau puasa penghasilan imanku bagus, goodbye sama pertemanan seperti itu. Kalau kau tidak mau ambil ini, kau tidak bisa kaya, duitmu tidak banyak. Untuk apa punya duit kalau cuma aku simpan? Untuk apa punya duit kalau cuma aku belikan rumah besar tapi aku tidak pernah diam di dalamnya? Nah, saya sering menyampaikan satu statement begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Oh, Bapak belum pulang Pak. Ini siapa? Ini Pak Anu, teman Bapak. Bapak di mana? Di Amerika Pak. Kapan balik? Minggu muka Pak, insya Allah. Oh ya udah, nanti minggu muka saya telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Waduh Pak, baru aja berangkat lagi ke Jepang Pak. Ini Bapak yang kemarin kan? Iya betul. Kapan balik dari Amerika? Baru tadi pagi Pak. Ini udah terbang ke Jepang. Kapan balik? Katanya seminggu aja Pak. Oke, nanti saya telepon ya. Assalamualaikum. Bapak ada? Singapura Pak. Ya Allah. Jadi kapan pulang dari Jepang? Enggak langsung Pak, dari Jepang diantar langsung ke Singapura karena Bapak sakit. Jadi mau check up di sana. Oh, jadi apa sakitnya? Ya ini Pak, biasalah kambuh penyakit lama. Oh. Tak jelaslah kapan pulang itu ya. Ya, cobalah Bapak telepon seminggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Udah meninggal Pak. Coba bayangkan. Ada orang yang dikasih Allah rezeki untuk bisa mengumpulkan begitu banyak harta, tapi tidak dikasih kesempatan untuk menikmati harta itu. Siapa yang menikmati harta? Orang yang tidak dikasih rezeki mengumpulkan harta. Siapa? Yang menerima telepon itu. Siapa itu? Pembantu rumah tangganya. Dia bisa nonton TV Ultra HD, dia bisa pergi belanja pakai mobil mewah, dia bisa tidur di kamar empuk sih yang punya. Tapi dia cuma pembantu. Gak ada hebatnya kekayaan. Jangan, kalau nanti ibu punya sepatu yang gak kepake, cepat antar, cepat kirim ke jalan Allah supaya milik kita. Kalau ada duit yang gak kepake, gak jelas, pakai di jalan Allah. Karena Allah mengatakan kalian gak bangkrut kalau kalian investasi di jalan. Kadang mau nyumbang masjid sedang bangun, ngambil duit itu ngancam ngambil kepiting atau ngambil ikan belut. Ikan belut kan Pak yang ngambilnya itu. Begitu tertarik 100.000, megangnya gemetar dia karena rencananya mau ambil 5.000. Begitu masuk kota infak 3 hari nggak masuk masjid, kenapa? Demam dia di rumah. Nyumbang itu nggak usah pakai begitu, angkat saja duitnya semua. Karena intinya bukan harus sembunyi-sembunyi, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas. Itu yang diajarkan sama kita. Waktu hidup kita tidak banyak, tinggal sedikit, maka mari kita gunakan sebaik-baik waktu ini di jalan Allah. Karena surga tidak hanya dimasukin oleh orang yang hari-harinya berada di jalan-jalan seperti saya, Ustaz, Rawi kita.
Surga itu bisa dimasuki oleh semua orang. Bahkan ada 4 orang yang pertama kali masuk surga kata Nabi. Dari 4 ini cuma 1 Ustaz. Yang pertama pemimpin, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang yang mati syahid di jalan Allah, yang keempat Ustaz. Jadi Ustaz ini win-win dia. Rezekinya bisa pertama masuk surga, na'udzubillah, bisa juga pertama masuk neraka. Jadi ambil surga kita. Sekarang bagaimana cara mengambil surga? Lihat apa karunia yang Allah kasih sama kita, maka bercocok tanamlah di situ. Enggak ada hebatnya. Dunia mazra'atul akhirah, dunia itu sawah ladang bagi akhirat. Apa yang kita tanam karunia Allah. Kalau bapak dikasih ilmu, ilmu itu tanam. Kalau dikasih harta, harta itu tanam. Kalau dikasih jabatan, jabatan itu tanam. Jangan jadi petani yang bodoh. Allah sudah kasih karunia. Misalnya padi kelas unggul, dia tengok unggul, lantas dia simpan di lumbung. Ini bibit. Pergi dia ke sawah tetangga. Oh tanam apa? Tanam padi. Kelas tipe berapa? Tipe sekian. Aku tipe jauh lebih baik. Di mana kau tanam? Enggak kau tanam. Kau simpan di lumbung. Itu petani bodoh itu. Tidak ada kehebatan dunia kecuali selama dia hidup di dunia. Dan setelah datang kematian, kita kembali seperti waktu kita lahir. Tidak bisa ngapa-ngapain. Maka orang bangkit di mahsyar itu sama seperti orang datang ke dunia. Semua manusia itu bangkit tanpa berpakaian dan tanpa berkhitan. Hanya orang-orang yang dikarunia Allah yang dikasih pakaian nanti di akhir. Oke lah, baiklah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena ternyata itu berapa lama saya ceramah? Belum lama, tapi kenapa udah ada yang nakut-nakutin saya? Ya udah matanya tutup sebentar, bentar terbuka, bentar tutup, bentar terbuka. Mungkin apa namanya ya, kapasitas kemampuan kita ya. Artinya fisik kita ini juga sudah menuntut istirahat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi berkah dan jadilah kita Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Saya tidak banyak bicara tentang Isra Mi'rajnya. Saya hanya mengambil sedikit tentang cerita sholat supaya kita punya kegemaran. Jadi mulai besok orang-orang yang payah bangun sholat subuh, terbangun jam berapapun sholat. Gak sempat lagi Pak, tuh kenapa? Mau ke kantor? Oke, mandi, sarapan, pakai baju, pergi ke kantor, sampai kantor sholat subuh kau. Udah jam 8 Pak, gak apa-apa. Itu jauh lebih baik dari tidak kau kerjakan sama sekali. Nanti kalau rutin kau kerjakan itu. Tapi ini khusus untuk orang yang payah bangun ya. Jangan bapak-bapak yang udah biasa bangun cepat. Oh kalau gitu aman lah, tidur dulu kan ya. Yang payah bangun, yang payah kali sholat. Nah ini resepnya sama dia ini. Sampai nanti Allah akan memberi hidayah sama dia bisa sholat pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.